Nia Elnor Meno, mahasiswa Prodi PKK, yang akan menjelaskan kisah dari Injil Matius tentang perceraian. Contoh etika yang saya ambil sini adalah etika deskriptif yang mengacu pada moralitas perkawinan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan orang di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri. Karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti demikian, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dari kisah di atas dapat saya simpulkan bahwa Yesus mengambil peran sebagai penafsir. Ia melarang perceraian dan menikah lagi. Tetapi tidaklah mudah mengetahui apakah dalam hal ini Yesus menggariskan suatu keadaan ideal untuk memberi semua perintah. Sifat radikal dari ajaran Yesus mengenai tema ini menyebabkan para murid mengajukan pertanyaan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa selibat adalah suatu anugerah dari Allah dan tidak dimaksudkan untuk semua orang. Selibat orang-orang Kristen merupakan jawaban terhadap pengalaman mengenai kerajaan Allah sebagaimana tampak dalam pengajaran dan teladan Yesus. Terima kasih.